Timnas Indonesia U24 tersingkir dari babak 16 besar Asian Games usai kalah melawan Uzbekistan 0-2. Kita langsung membahas jalannya pertandingan tadi sore bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Akmal Marhali. Selamat malam Bung Akmal, dari evaluasi yang bisa Anda berikan dari pertandingan tadi, kita kalah lagi nih. Ya, kalau yang pertama yang saya sampaikan apresiasi kepada para pemain terlebih dahulu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi merah putih, demi Garuda di dada, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai penggemar sepak bola. Kita kan maunya tim kita ini lolos sampai perempat final, bahkan kalau bisa semifinal dan juara, itu harapan kita. Tapi kita harus realistis bahwa Uzbekistan levelnya satu tingkat di atas Indonesia. Mereka merupakan negara mapan ya sepak bolanya di Asia Tenggara, sama dengan Jepang, Korea Selatan, kemudian Arab Saudi dan Iran. Nah, kalau kita bicara babak 16 besar misalnya, sebuah hasil yang sangat bagus sebenarnya. Kita bisa membuat Uzbekistan harus bermain perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ini adalah satu-satunya pertandingan yang diselesaikan lewat extra time ya, dari 16 besar yang digelar pada kemarin dan hari ini. Yang kedua, ini merupakan hasil yang buruk bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat sesama negara ASEAN, di mana Iran juga kalah 2-0 melawan Iran, kemudian juga Myanmar kalah malah 7-0 melawan Jepang. Ini menggambarkan bahwa negara-negara Asia Tenggara masih tertinggal untuk konteks sepak bola di level Asia. Oke. Betul. Dan yang paling penting adalah evaluasi yang harus segera kita lakukan dari hasil buruk yang kita dapat di babak 16 besar ini. Oke, kalau Anda melihatnya apakah hasil ini sesuai dengan ekspektasi ketika kita berangkat, ini adalah yang akan kita dapatkan, begitu? Atau ini Indonesia harusnya bisa lebih baik daripada ini? Kalau saya sih melihat sejatinya Indonesia ini tidak pantas untuk lolos ke babak 16 besar gitu kan. Pertama, kenapa saya katakan tidak pantas? Kita ini tidak siap untuk ikut di event Asian Games. Salah satu bentuk ketidaksiapan kita adalah kita tidak pakai tidak melakukan persiapan dengan matang, tanpa uji coba, bahkan timnas saja berangkat dalam beberapa kloter karena ada pemain yang masih belum dilepas klubnya dan harus dipaksa untuk tampil dulu di Liga 1 Indonesia. Bahkan Ramadan Sananta baru ikut bergabung pada babak 16 besar. Yang kedua, tim ini tidak punya skuad yang cukup bagus, yang cukup kompetitif. Ini skuadnya tidak terlalu dalam hal kualitas. Beda misalnya dengan ketika kita yang mengikuti kualifikasi Piala Asia U23, ketika itu pemain-pemain yang menjadi pilihan pelatih semuanya hadir. Atas dasar bukan agenda FIFA, banyak klub yang tidak melepas mainnya. Padahal ini merupakan pertandingan penting. Asian Games itu kan level Asia. Kita bukan cuma bertemu negara-negara Asia Tenggara, tapi kita berpotensi bertemu negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, tadi saya katakan Arab Saudi, Iran. Karena itu tadinya saya berharap tim yang datang ini adalah yang lolos kualifikasi Piala Asia U23, sehingga di sini kita bisa melihat sejauh mana sih kualitas tim U23 kita itu untuk tampil nanti di putaran final. Karena ada potensi bertemu seperti Korea Utara kemarin, bertemu juga Uzbekistan, bahkan kalau kita lolos perempat final ketemu Jepang. Sambil uji coba begitulah ya. Artinya bahwa kita lupakan semua. Yang Anda lihat ini terakhir Bung, artinya bahwa kalau misalnya kita tidak siap kemudian kita tetap memberangkatkan begitu, apakah ini emang kayak sekedar fokusnya memang untuk hore-hore aja atau memang apa ya? Atau memang ada target-target yang sebenarnya kita pasang sih? Ya harusnya kalau kita tampil di event yang sudah teragenda, kita harus punya target dong. Jadi kita tidak bisa main-main. Sebagai contoh ya, Korea Selatan ini tampil dengan skuad terbaiknya, bahkan berpotensi juara 3 kali berturut-turut di 3 Asian Games 2014, 2018, dan saat ini. Kenapa? Karena mereka bisa menurunkan skuad terbaiknya, bahkan 5 pemain mereka yang tampil di Eropa didatangkan, 2 dari Bundesliga, bahkan ada yang dari Stuttgart saat ini menjadi top scorer di Asian Games, satu lagi ada dari Paris Saint-Germain. Nah kan ini unik. Mereka saja bisa mendatangkan pemain-pemain luar negeri mereka untuk bisa tampil di Asian Games ini. Sementara kita sulit sekali untuk bisa mendatangkan pemain-pemain kita yang tampil di luar negeri. Artinya, saya melihat ada ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan klub-klub mereka di luar negeri. Sehingga kemudian kita, karena bukan agenda FIFA ya, kita sudah menyerah saja untuk melobi agar pemain-pemain terbaik kita ikut lah gitu ya.
Oke, Betul, betul. Dan ini menurut saya pelajaran yang ke depan tidak boleh terulang. Apapun baik, event yang semoga. kita ikuti, kita harus menyiapkan tim terbaik karena masyarakat hanya menginginkan kita berprestasi. Masyarakat kan Betul, tidak betul. suka kalau kita main-main. Nah, ini Baik. PR ke depan yang harus dievaluasi PSSI. Kita semua berharap bahwa itu didengar ya, bahwa ada evaluasi besar-besaran lah, agar kita nggak, ini cukup memalukan lah buat kita. Terima kasih Bung Akmal atas informasi yang telah Anda sampaikan.